Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya doakan semoga hari ini dan kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan materi ataupun video-video yang sudah saya share, sudah saya upload, itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk malam ini ya, ini sedikit mungkin agak lucu ya judulnya ya, yaitu si kotak yang selalu membuat kita galau ya, membuat kita bingung. Sebab saya melihat itu sebuah harga itu wujudnya itu ya kalau nggak seller ya buyer ya. Cuma dua wujud itu aja. Ada subuh atas atau tidak ada subuh bawah, panjang atau pendek. Cuma itu aja. Tapi kedua candle yang membungkus harga ini itu cukup membuat kita itu galau, stres, bahkan putus asa ya. Dan tak sedikit pula teman-teman yang meraih keuntungan lah ya di dalam perdagangan khususnya di binary option ini ya. Tapi tetap ada proses-prosesnya melalui masa-masa yang sulit kemungkinan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang suatu candlestick ya, suatu candlestick dan beserta sumbu-sumbunya ya. Ini menurut versi saya ya. Ini menurut versi saya, sekali lagi saya katakan ini menurut versi saya. Jadi sudut pandang saya untuk mengartikan sebuah candlestick dan sumbu berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalanin, yang sudah saya pelajari dari channel-channel YouTube para master-master yang saya sudah kolaborasikan dengan gaya trading saya sendiri. Menurut saya bahwa sebuah candlestick itu mempunyai sifat, mempunyai arti, membawa pesan, mempunyai indikasi, bahkan bisa mengkonfirmasi harga untuk selanjutnya. Ya. Candlestick itu sebetulnya wujudnya adalah harga seperti ini. Entah merah, entah hijau, yang jelas kalau dilihat dari bentuknya adalah Morobozu ya, Morobozu. Itu pada dasarnya. Adanya sebuah aktivitas antara buyer dan seller, transaksi, itu yang melahirkan sebuah sumbu. Ya. Di mana sumbu itu wujud daripada perlawanan dan permintaan. Ya, ketika dia mau naik, di reject lagi, ditolak lagi, ketika dia mau turun, ditolak kembali. Yang melahirkan sebuah sumbu-sumbu seperti ini. Ya. Untuk harga, sebuah transaksi yang dilahirkan seumpama sebuah candle merah. Ini wujud daripada kemenangan seller. Wujud candle hijau ini adalah wujud dari kemenangan buyer. Melalui sebuah proses transaksi yang melahirkan bahwa wujud itu dimenangkan buyer ataupun seller. Ketika buyer yang memenangkan itu tetap akan meninggalkan sebuah sumbu, kebiasaan market ya, kebiasaan harga ya, akan meninggalkan sebuah sumbu yang menandakan sumbu-sumbu ini adalah proses naiknya dan turunnya harga. Ketika naik berarti permintaan daripada buyer, ketika turun itu permintaan daripada seller, dan ketika di reject itu pun perlawanan daripada buyer juga ataupun seller juga. Kalau untuk saya pribadi, untuk mengartikan sebuah candlestick itu sumbu adalah sebuah permintaan di satu sisi lain, dan di satu sisi lain juga adalah sebuah rejeksi harga. Ya. Ketika rejeksi itu dijalankan, maka akan terjadi sebuah penurunan. Contohnya candle seller ini ya. Contohnya kita fokus kepada candle seller ini.
Wujud daripada rejeksi harga ini yang berbentuk sumbu itu akan terjadinya apa? Terjadinya sebuah penurunan bahwa seller itu kuat, ya, bahwa seller itu kuat. Tapi ketika kita analisa secara luas dari sudut pandang yang lain, wujud sumbu itu ada sebabnya. Dia ditolak di area apa? Di wilayah apa? Di sini ada sebuah resisten, dan di sini pas banget dia ditolak di area resisten sebelumnya. Wujud daripada sumbu candle hijau itu dan sumbu candle merah itu pun sama, ya, wujudnya sama, sebuah penolakan harga, ya, penolakan harga. Close price-nya candle itu pas di area support, ya, bisa dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Sumbu-sumbu ini itu yang akan menjadikan sebagian besar trader itu akan menafsirkan bahwa itu penerusan, bahwa itu pembatalan, nah seperti itu, atau rejeksi, ya. Dan bisa diartikan juga akan membawa informasi, ya. Paham ya teman-teman? Harga itu ketika sudah mencapai puncak seperti ini, dia itu ketika sudah di level harga yang tertinggi dia akan turun kembali. Ketika sudah di level harga terendah itu pun akan naik kembali. Polanya itu menggunung dan melembah. Tetap itu ya. Tetap seperti itu. Terus apa yang kita analisa dan kita ikuti, Bang? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, sebuah informasi candle itu dibawa oleh candle itu sendiri, dan candle itu sendiri juga membawa suatu indikasi, dan candle itu juga akan mengkonfirmasinya, ya, tergantung dia letaknya di mana. Itu kalau menurut versi saya, ya, menurut versi saya. Contohnya ini, candle hijau ini dengan candle hijau ini itu sama, ya, sama. Ini membawa informasi, ini pun membawa informasi, ya. Ini pun membawa indikasi, ini pun membawa indikasi, ya. Jadi jangan teman-teman, jangan, mungkin di video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan ya, indikasi sama informasi itu beda tipis ya teman-teman. Cuma perbedaannya itu pada penggunaan, ya, penggunaan. Contohnya gini, waktu itu saya pernah mencontohkan ya, ketika kita sakit panas, kita disuruh beli obat di apotek, kita bilang sakit panas, kita akan dikasih obat, sebuah obat A contohnya. Nah, obat A ini ya mempunyai fungsi bahwa menurunkan panas. Setelah kita baca bahwa kandungan obat A ini juga mempunyai indikasi untuk meringankan sakit kepala, sakit gigi, dan lain-lain. Artinya apa? Di dalam suatu informasi harga itu pun terdapat informasi dan indikasi. Contohnya, candle hijau yang sumbunya sama panjang itu adalah perlemahan buyer. Contohnya ya. Berarti indikasinya akan ada penurunan. Ya, akan ada penurunan. Dari informasi candle hijau ini yang sumbunya sama panjang, informasinya itu perlemahan buyer lemah, tapi mempunyai indikasi akan ada penurunan, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ketika saya buka market, yang saya lihat itu adalah tren. Yang kedua adalah support resistennya, yang ketiga adalah informasi daripada harga itu sendiri, ya. Bisa difahami ya teman-teman. Nih, candle ini sama candle ini itu wujudnya cuma berbeda ukuran ya. Sama sumbunya pendek atas, panjang bawah. Di sini dia naik, di sini dia naik satu, dia naik lagi. Turun satu, dia naik. Di sini dia turun, di sini dia naik langsung. Perbedaannya di situ.
ya. Padahal apa? Ini sudah terbentuk sebuah support, tapi gagal, dia turun. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Terus bagaimana Bang? Ya kita cari tahu ketika harga daripada candle hijau itu, bentar ya, candle hijau ini ya, kita fokus ke candle hijau ini. Ketika harga candle hijau itu berhenti, stop, itu di area apa? Ya, candle yang bawah itu berhenti, itu di area apa juga? Ya, ya, ini di area support, akan menjadi resist dia. Ini di area resist, ya, di area resist. Ya, menembus daripada support ini, menembus daripada resist. Ya, itu yang saya katakan tergantung letaknya. Ketika di sini ada support, pasti di belakangnya ada apa? Ada resist. Ketika di sini ada resist, di belakangnya ada apa? Ada support. Ya, beda letak, dia beda apa namanya? Beda arah ya, beda fungsi lah ibaratnya gitu. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pemula, kalau saya pribadi saya mengikuti para master-master itu yang mengatakan candle hijau sumbu panjang bawah pendek atas, informasinya ke bawah. Candle merah sumbu panjang atas pendek bawah, informasinya ke bawah. Candle hijau panjang atas sumbunya, bawah tidak ada sumbu ataupun ada sumbu pendek, informasinya ke atas. Candle merah sumbu panjang bawah pendek atas, informasinya ke atas. Saya mengikuti seperti itu. Terus Bang, ada candle ada candle indikasi ataupun candle signal, bagaimana Bang? Jujur kalau signal saya nggak terlalu untuk melihat ya, nggak terlalu melihat. Yang memang saya identik dengan support resisten yang saya perhatikan ya. Karena apa? Terjadinya tren penurunan sampai sejauh ini itu atas dasar suatu perintah. Perintah daripada resisten itu penurunan. Yang menjalankan penurunan itu adalah candle merah. Tetapi candle merah ini dia ada sebuah rejeksi atau penolakan harga di support. Ya. Tapi perintah resisten ini dijalankan benar-benar oleh candle merah. Pada akhirnya sebuah candle hijau yang lahir daripada benteng yaitu support yang menolak untuk turun itu pun di-reject kembali dan dia turun lagi sampai menembus supportnya. Ini supportnya tertembus. Ya. Supportnya tertembus, ini tertembus ya, akhirnya dia down. Tapi tetap candle-candle ini membawa informasi-informasi ya. Di satu sisi lain sumbu ini adalah rejeksi, di satu sisi lain itu adalah permintaan, sama juga ya. Ketika permintaan ini akan digapai tapi tidak kuat, maka dia akan down lagi. Sebab apa? Ini resisten, level resistennya ya. Polanya itu seperti itu kalau menurut pengalaman saya analisa ya. Nih, dia berhenti di sini di area apa? Ini support yang akan menjadi resist dia. Ketika di support atau di resist pasti ada suatu penolakan, ada suatu rejeksi ya, ada suatu rejeksi. Begitupun harga-harga setelahnya yang lagi berjalan ini ada penolakannya. Di mana penolakannya? Di area sini tuh. Menjadikan apa? Menjadikan sumbu. Tapi karena di sini support, ini support yang memerintah untuk naik dan harga-harga ini masih menuruti suatu perintah. Karena apa? 5 menitnya kita jangan lupakan. Ya, jangan lupakan. 5 menitnya baru terbentuk sebuah sebuah support. Candle merah ini informasinya ke atas, candle hijau ini informasinya ke atas, searah. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, itulah si kotak yang selalu membuat bingung kita ya. Intinya terserah gaya trading teman-teman, cara mengartikan nih. Ini penolakan nih ya, penolakan. Di area apa? Di area resisten ya. Tuh. Di area resisten. Polanya seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa difahami dan bisa dimengerti ya teman-teman. Polanya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan,
dan ingin mendapatkan PDF yang banyak DM saya ya minta PDF. Jujur saya tidak mempunyai PDF karena saya trader otodidak. Saya hanya belajar melalui channel-channel YouTube para master, dan saya resap, saya serap ilmunya yang sudah saya mengerti. Tapi walaupun tidak semua ya, saya padukan dengan gaya trading saya. Itu yang saya lakukan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan suatu PDF dari para guru-guru, master-master, ya silahkan masuk ke grup-grupnya. Contohnya teman-teman ingin mendapatkan suatu PDF DC, ya silahkan masuk ke DC. Kalau teman-teman ingin mendapatkan PDF dari master-master yang lain, ya silahkan masuk ke grup edukasinya. Ya, intinya di sini saya tidak mempunyai PDF, saya tidak membuat afiliasi, saya tidak membuat kelas ya, membuat kelas VIP ataupun apa. Saya tidak membuat seperti itu karena pada dasarnya saya trader otodidak ya, yang hanya berbagi pengalaman bukan ilmu ya, karena saya tidak mempunyai apa-apa. Ini yang hanya bisa saya kasihkan. Jadi kalau wajar kalau misalnya saya itu ada salah penyebutan, tapi pada intinya tidak ada seorang pun yang telah membuat suatu hak paten, candle ini harus dibaca ini, candle ini harus dibaca ini ya. Broker aja tidak menyediakan seperti itu ya. Turun temurun pembacaan pola candlestick itu turun temurun ya. Jadi silahkan menurut gaya teman-teman masing-masing enaknya bagaimana, endingnya itu yang kita cari apa sih? Profit ya. Intinya seperti itu. Mau gayanya mau jungkir balik, mau gayanya apa, intinya yang dicari kita dalam trading apa? Suatu profit ya. Makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman, pelajari materi yang bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Jangan mencampur adukan suatu materi. Itu selalu saya ingatkan ya. Ketika kita belum bisa menguasai materi yang lebih rumit, lebih sulit, ya kita cari materi yang lebih enak untuk kita pahami. Karena apa? Daya serap kita, kemampuan kita itu tidak sama ya. Nikmatin aja suatu proses. Saya yakin suatu proses itu ketika dinikmatin hasilnya pun akan memuaskan. Oke ya. Jadi itulah pola candlestick ya. Pola candlestick yang membuat kita bingung. Intinya gini bang, sumbu itu di satu sisi lain adalah permintaan, di satu sisi lain adalah rejeksi harga. Rejeksi harga itu pasti di area resist ataupun support sebelumnya. Karena apa? Yang memerintah harga itu untuk menjadi trendline seperti ini adalah support dan resisten ya. Yang menjalankan ketika sebuah support lah akhirnya menjalankan harus buyer yang kuat. Kalau buyer yang lemah dia akan turun, seller akan mengambil alih. Contohnya di mana bang? Contohnya di sini. Buyer sudah mulai lemah nih, seller udah mulai muncul ya. Buyer udah mulai lemah, seller udah mulai muncul. Ketika seller sudah mulai lemah, buyer pun akan muncul ya. Polanya akan seperti itu teman-teman ya, polanya akan seperti itu. Jadi silahkan teman-teman mengasumsikan bahwa saya membaca, saya nyaman dengan pola seperti ini, ya silahkan kembangkan, pelajari ya, pelajari. Tapi dengan rules yang memang benar-benar teman-teman mengerti ya. Oke, saya mencoba untuk open posisi B 1 menit ya di situ ya. Kenapa bang open posisi 1 menit? Ya karena di sini ada support, informasinya ke atas, dan ini sudah tertembus ya. 5 menitnya kita lihat kayak mana. Oke, kayaknya dia tidak kuat. Kita lihat 1 menit kayak mana, apakah mampu untuk menembus ataupun melahirkan candle hijau kembali. Kita lihat saja ya. Bisa dimengerti teman-teman apa yang saya sampaikan? Tipisnya gila deh. Di sini saya akan posisi lagi. Tiga menit itu ya. Karena apa bang? Ini rejeksi ya. Tapi ini juga permintaan. Ketika bayar lemah ya dia akan mencari lagi. Dan di sini lahir support.
Momennya apa? FTT, ini support, ini support, ini support. Ya, momennya FTT. Intinya, teman-teman yang pemula, asah terus momen FTT. 1 bulan saya yakin teman-teman sudah mulai paham dengan momen FTT, tapi perhatikan juga ciri-ciri candle-candle reversal. Ya, ciri-ciri candle-candle reversal. Kalau belum bisa menguasai untuk reversal, pokoknya fokus saja FTT, karena FTT pun bisa untuk kita mendulang profit ya. Kita bisa. Cuma butuh suatu kesabaran. Psikologis kita didik, money management kita asah juga ya. Menjadi candle doji ya, menjadi candle doji. Profit Bang di situ, profit. Ya, profit. Informasinya daripada mana Bang? Daripada ini. Ini naik, support lahir. Resisten tertembus. Ini adalah suatu candle koreksi, ya. Yang menjadi penghalang adalah resisten sebelumnya. Ya, kita lihat di area resisten dia akan ada suatu penolakan. Ya, akan ada suatu penolakan. Tinggal bagaimana setelahnya, apakah penolakan itu akan dijalankan atau dia akan mengerjakan suatu kekuatan buyer jika candle ini menjadi sebuah kekuatan buyer. Ya. Mulanya seperti itu teman-teman ya. Ini resisten, dia akan menjadi support dia. Dan di sini lahir support kembali, menandakan perintah naik itu diteruskan ya. Pola saya menganalisa seperti itu teman-teman. Saya orangnya nggak bisa untuk memikirkan yang terlalu dalam ya, artinya berpikir yang lebih. Saya mudah stres gitu loh, mudah stres. Jadi saya ngambil yang simpel-simpelnya aja. Kalau tadi ngambil 2 menit itu udah profit ya, tapi ini pun 3 menit pun profit. Dia nggak bisa menembus. Ya, paham ya teman-teman? Jadi untuk video kali ini ya itulah si kotak yang selalu membuat kita bingung, membuat kita itu stres, membuat kita itu semakin semakin ini ya, dilema ya ketika membuka market ya, bingung. Makanya banyak teman-teman ketika menonton suatu video dari edukator, teman-teman itu paham, tapi ketika masuk market bingung. Intinya gini aja, lihat tren, pola support resistennya bagaimana, itu yang harus teman-teman ini. Terus lihat time frame 5 menitnya. Oke ya teman-teman, jadi videonya sudah panjang. Pada intinya teman-teman itu harus mengerti sebuah harga. Harga itu, body itu menunjukkan suatu bentuk harga, kekuatannya yang dimenangkan oleh buyer ataupun seller, tergantung warnanya. Kalau untuk sumbu itu di satu sisi lain itu adalah permintaan, di satu sisi lain adalah suatu rejeksi harga. Di mana rejeksi harga itu pasti di area support dan resisten. Pada dasarnya support resisten ketika baru lahir itu akan mempunyai sifat memerintah. Ketika sudah terjadi, contohnya di sini, itu akan menjadi suatu benteng yang akan membentengi harga naik ataupun turun. Ya, paham ya teman-teman? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya tetap fokus, tetap semangat belajar. Saya doakan semoga teman-teman pemula bijak dalam memilih suatu mentor. Memilih seorang mentor harus bijak dan bisa dimengerti oleh gaya trading kita masing-masing. Dan semoga teman-teman bisa untuk profit konsisten dan bisa sukses di dunia trading. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.